Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar, yukawwirul laila 'alan nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim, amma ba'du. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat fardu isya dan salat qiyamul lail tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sampaikan bahwasannya di pertemuan terakhir kita, di jadwal terakhir saya, dan kebetulan malam ini saya berjanji akan menyampaikan beberapa problem-problem atau mungkin hadis-hadis yang kita belum sampai kepada kita, seputaran daripada problem-problem yang terjadi di bulan Ramadan. Maka satu persatu kita akan bahas insyaallah, walaupun mungkin tidak secara detail. Kita ambil yang inti-intinya saja. Mungkin kalau mau detail secara dalil bisa datang ke Pahlawan Dua Ujung, Gang Rahayu, belok kanan, Pisang-Pisang, ke pesantren. Insya Allah kita akan kasih dalil yang secara detail. Karena dari semalam, dari tadi malam, jam 9 malam tuh habis kita taraweh di sini ya, ditelepon saya sama BKM Masjid Al-Ikhlas juga, tapi di Medan Johor, Eka Rasmi. Kalau itu BKM-nya Jaksa, bendaharanya MPDI. Cuma bumerang juga Ustadz, kayak tahun semalam masalah zakat. Jadi kita sempat adu dalil juga sama mereka, dan kita tunjukkan rujukan dan dalil-dalil mengenai badan amil atau panitia, berhak nggak atau dapatnya, atau masalah yang fidyah. Maka terakhir pun mereka terdiam dan selesai sampai pukul 11:30. Dan ini malam ini juga kita akan kumpas walaupun tidak secara detail mengenai Ramadan. Mungkin kita sering dengar atau ada versi mengenai taraweh 11 atau 23, 11 rakaat atau 23. Maka kalau kita bahas apakah ada sholat tarawih 11 rakaat, sebab ada golongan sebelah yang mengatakan 11 rakaat ini juga termasuk daripada bagian tarawih. Mereka punya dalil, mereka katakan ini hadisnya ada, diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Cuma masalahnya hadis ini mereka tidak tuntas sampaikan kepada umat. Mereka potong ini hadis, bahkan mereka letak di dalam kitab Bukhari, yang kitab Bukhari itu sendiri pun sudah ada yang mereka palsukan. Jadi sudah tidak natural lagi. Mereka mengatakan begini, ini dalil hadis tarawih 11 rakaat daripada Aisyah. Rasulullah mengerjakan sholat di malam di bulan tarawih, di malam di setiap bulan bulan Ramadan itu 11 rakaat. Padahal bunyi hadisnya tidak seperti itu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada ibunda Aisyah, Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, berapa rakaatkah Rasulullah ketika sholat malamnya, qiyamul lailnya?" Ingat, yang ditanya sahabat qiyamul lail, bukan tarawih. Maka Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah bersamaku, aku melihat Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan, sholat di malam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, Rasulullah sholat itu 11 rakaat. Jadi konteks hadis ini, Nabi Aisyah, istri ketiganya Nabi, karena yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah,
Istri ketiga Nabi ini Aisyah radhiyallahu anha tidak mengatakan ini sholat taraweh. Jadi Aisyah mengatakan sholat malamnya Nabi ketika bersamaku di malam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu 11 rakaat. Udah jelas, nggak ada konteks tarawih. Ini ada di Bukhari Muslim. Kalaupun ini dikatakan tarawih, menjadi pertanyaan buat kita, ada nggak di luar bulan Ramadan sholat tarawih? Sedangkan di hadis ini dikatakan di malam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sholat malam Nabi 11 rakaat ketika bersamaku. Berarti apa? Ini bukan sholat tarawih. Nah, lalu ulama sepakat wabil khusus daripada 4 mazhab yang masyhur yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasannya yang maksud hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini sholat apa? Kata Aisyah kan sholat malam, sedangkan jumlah rakaatnya itu 11 rakaat. Ini ganjil apa genap? Ganjil. Maka ini dikatakan oleh para ulama wabil khusus 4 imam mujtahidin 4 mazhab, ini adalah sholat witirnya Nabi. Karena witir paling sedikit itu 1 rakaat. Ganjil-ganjil ya 1, 3, 9, 11. Jadi ulama sepakat yang 11 rakaat ini adalah sholat witirnya Nabi. Dah selesai. Berarti di zaman Nabi nggak ada yang namanya taraweh. Jadi asal mula nama taraweh dari mana? Ketika Rasulullah wafat, maka berdirilah khalifah setelah Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu pun juga nggak ada namanya taraweh. Maka Abu Bakar pun wafat, diganti dengan sahabat selanjutnya itu Umar ibnul Khattab. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab inilah baru ada yang namanya taraweh. Dikumpulkan sama Umar bin Khattab, dibuatlah berjamaah, dan Umar bin Khattab mengatakan, ayyuhal mu'minin, wahai orang-orang mukmin, hadza bid'atul hadi. Inilah bid'ah yang baik. Apa itu bid'ah? Yang gak ada di zaman Nabi, tetapi tidak merusak syariat, tidak melanggar daripada syariat. Jadi nama tarawih tadi itu yang pertama kali yang mengadakan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sebenarnya tarawih ini tak lain tak bukan, ini juga bagian daripada qiyamul lail. Dah, sama kayak tahajud. Tahajud sama qiyamul lail sama gak? Sama, beda aja namanya. Tahajud sholat di malam hari, qiyamul lail sholat di malam hari juga sama. Cuma dibuat apa? Tarawih ini nama khusus sholat di malam hari di dalam bulan Ramadan, hanya khusus dibuat namanya tarawih. Wah, pandai-pandaian Sayyidina Umar bin Khattab, kok jumlahnya kok bisa pula 23 ditutup dengan witir tadi 23. Kita tidak bisa menyalahkan Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi. Bahkan ketika Nabi masih hidup, Nabi mengatakan ini juga Umar bin Khattab salah satu sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan ada riwayat hadis Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi setelah aku, kata Nabi, itulah dia Umar bin Khattab. Kenapa? Karena sepertiga Al-Quran itu asbabun nuzulnya banyak turun disebabkan karena perilakunya Umar bin Khattab. Dahsyat Umar bin Khattab ini. Jadi bisa jadi kenapa Umar bin Khattab buat 23 bersama witir? Bisa jadi ketika Umar bin Khattab di bulan Ramadan bersama Nabi sholatnya 20 ditambah witir 3. Makanya dibuat Umar bin Khattab ketika di zaman pemimpin khalifahnya. Sudah. Jadi masalahnya, apakah yang kita lakukan sekarang ini 8 rakaat 3 witir ini sahkah dikatakan taraweh? Sah-sah saja, nggak usah takut, sah. Saya dari pagi cari nih, karena kemarin saya ngaji sama
Abi Maulana Syarifuddin tahunya cuma sampai segini. Rupanya saya cari, rupanya ada pula rujukan kitabnya yang mengatakan sah, dan itu bermazhab Syafi'i. Bahkan saya cari, tanya sama kawan-kawan nomornya Buya Yahya, dan saya tanya melalui kajiannya Buya Yahya, juga Buya Yahya mengatakan 8 rakaat itu juga sahkah kalau dikatakan tarawih? Ya sah-sah saja. Loh, kenapa kok bisa? Karena dari banyaknya riwayat daripada kitab hadis Bukhari dan Muslim, di antara banyaknya riwayat mengatakan seperti ini. Ini di luar riwayat daripada Siti Aisyah. Mengatakan begini, ketika masuk di bulan Ramadan, ini Nabi sholat malamnya itu tidak bisa ditetapkan jumlah rakaatnya. Bahkan Nabi itu saking banyaknya itu sahabat tidak bisa menentukan kapan betulnya ini jumlah rakaat Nabi. Makanya kalau begitu berarti bebas rakaatnya. Makanya dalam mazhab Imam Hambali dan Maliki di Arab sana yang katanya markas Wahabel, itu surat tarawihnya 36 rakaat. Itu mertua saya 3 hari yang lalu baru pulang dari umroh. Udah, itu di Yaman mazhab Imam Syafi'i mayoritas, Habib Umar bin Hafiz. Itu ada di Yaman itu sholat tarawih 100 rakaat. Ayo. Kenapa? Karena banyaknya riwayat hadis. Kenapa? Karena ketika masuknya di bulan Ramadan, Nabi nggak ada yang bisa menentukan berapa rakaat jumlah sholat malamnya Nabi. Jadi kalau 8 rakaat itu kita sholat tarawih sah, ya sah-sah saja. Cuma ingat, yang kita kerjakan ini jangan kita bilang inilah dalilnya ada dikaitkan dengan Aisyah. Ini salah kaprah. Inilah sesatnya Wahabi. Sesatnya orang yang itu tadi, yang sholat kangkang kurang kangkang. Kalau mungkin ada yang Wahabi di sini, bisa kita ketemu nanti habis ini. Nggak masalah mas saya. Udah. Dan 4 mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini sepakat mereka itu menguatkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab 20 rakaat tutup dengan witir 3. Anak-anak sekalian, uskut, diam, santai. Makanya dalam sebuah mazhab ini sepakat, karena tarawih yang buat Sayyidina Umar bin Khattab, maka dibilanglah yang 23 ini tarawih, yang 11 ini witir. Cuma kalau kita buat 8 ya sah-sah saja. Kenapa? Karena jumlah bilangannya ini kita tidak mengetahui. Cuma jangan disandarkan ini dalil. Kenapa kok Al-Ikhlas Sudirojo buat 11 rakaat? Oh, ada dalilnya daripada Siti Aisyah. Oh, enggak, kita enggak kayak kaum sebelah. Paham sampai sini? Karena yang buat 11 rakaat ini, yang bilang 11 rakaat itu juga tarawih, itu adanya di tahun 70-an. Siapa yang buat? Syekh Albani, dedengkotnya Wahabi, syekhnya orang Salafi. Tahun 70-an lah dia merakut itu, mengatakan bahwasannya hadis Aisyah itu tarawih. Dan itu banyak itu, kadang kitab-kitab kuning diterjemahkan oleh mereka, disohhikan oleh Albani. Albani ini tukang jam. Lahir tahun berapa dia? Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Imam Mujtahid inilah, ini para tabi'in. Sedangkan dia itu siapa? Dan begitu toh. Jadi kalau misalnya kita 8 ya sah-sah saja. Cuma jangan dikaitkan sama hadis Siti Aisyah. Udah selesai problem masalah tarawih. Kalau mau lebih detail bisa datang ke pondok besok. Lalu kita mungkin masih bingung. Tahun semalam saya dapat jadwal di perumahan baru tuh, Mushola Rozak. Saya buat witirnya 21. Kompak semua jemaah mushola. Subhanallah. Sampai ada, Pak salah Pak, iya. Apa bola nih? Saya bantu ya. Subhanallah. Karena terbiasa 3 rakaat 1 salam, jadi buat versi yang 2 rakaat 1 salam. Menjebak juga sebenarnya saya. Paham gak orang ini? Subhanallah. Semuanya bilang subhanallah. Habis salam, saya bilang sama Bilal, ya jangan Bilal dulu, biar saya sampaikan.
Ini yang salah saya Pak Bapak. Salah Ustaz, kan biasanya 3 rakaat. Bahwa saya kasih tahu hadisnya. Jadi 3 rakaat itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini versi witir. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang afdal itu 2-1. 2-1. 3 rakaat berarti 2 salam. Udah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, di dalam kitab ada juga kritikannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat itu sudah 2 rakaat salam itu sudah mustatilah, berarti itu sholatnya sudah sendiri. Berarti kalau begitu 2 rakaatnya kan genap. Sedangkan arti daripada witir itu artinya ganjil. Nah, dan ini tuh ibu-ibu juga. Kebanyakan hari ini kita karena udah sholat ini ditutup dengan witir, habis itu nggak mau tahajud, lo kan udah ditutup dengan witir. Witir itu artinya bukan sholat penutup, bukan. Witir itu sholat ganjil, wal fajri walayalin ashri wasyab'i wal watri. Yang genap dan yang ganjil. Syafa' genap, witir ganjil. Jadi kadang hari ini kita, loh kok sholat tahajud kan udah witir. Witir itu bukan sholat penutup. Witir itu artinya sholat ganjil. Makanya sayang hari ini umat akhir zaman, ibu-ibu bangun sahur 3:30, habis itu langsung ke dapur, ke kamar mandi, wudhu dulu, sholat dulu tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat. Nggak masalah, walaupun sudah witir, karena witir bukan sholat penutup, sholat ganjil. Udah. Jadi gimana kalau misalnya 3 rakaat, sedangkan ada kritikan Imam Syafi'i kalau udah 2 itu, kalau udah salam itu mustatilah, itu sudah menyendiri. Bagaimana? Maka yang 2 rakaat itu niatnya apa? Syafa'. Karena wasyab'i wal watri, yaitu genap dan ganjil. Maka niatnya kalau yang versi 21 itu usoli sunata syab'i ma'al witri rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman, kalau jadi makmum. Paham? Ini yang versi 21. Niatnya apa? Usoli sunata syab'i ma'al witri rakaataini. Udah, salam, bangkit lagi nih. Niatnya gimana? Usoli sunatan witri atau usoli sunatan minal witri, pakai minal. Habis itu rakaatan, ya, nggak pakai rakaatai nih karena dia 1. Rakaatan mustaqbilal kiblati makmuman. Kalau kita jadi makmum lillahi ta'ala. Jadi memang kalau polemik masalah witir pun juga ada problem juga. Itu tadi. Karena ada juga riwayat mengatakan bahwasannya Nabi pun juga sholat witir itu 9 rakaat sekali duduk. Berarti apa? 9 rakaat sekali salam. Dan begitu. Makanya kalau ada orang Muhammadiyah kan sholatnya kan apa? 4 baru apa? 2-3 gitu ya, 4-4-3. 4 rakaat mereka terus tanpa salam, kan gitu. Sahkah? Sah. Kenapa? Karena ada riwayat Nabi pun pernah sholat witir 9 rakaat langsung tarik panjang. Loh, emang nggak pakai tumanina? Tuh apa? Nggak pakai tayat awal? Tayat awal ini kan hukumnya apa? Sunnah. Sholat zuhur ada tayat awal, asar ada tayat awal, maghrib ada tayat awal. Pokoknya rakaat yang lebih dari 2 itu ada tayat awal. Apakah kita meninggalkan tayat awal itu batal sholat kita? Tidak, karena tayat awal itu hukumnya sunnah. Lalu bagaimana? Sedangkan juga ada hadis yang mengatakan sholatul lail, dan hadis ini juga dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena Rasulullah SAW itu sholatul lail, sholat di malam hari mitnah, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya ulama-ulama itu kalau misalnya ada hadis yang seperti ini, dia tidak langsung pakai yang ini, dia cari lagi hadis yang lain. Mana yang kira-kira banyak dipakai Nabi, itu yang mereka
fatwakan. Hari ini kan kita bukan ahli hadis, ahli hadas masalahnya. Cuma itu tadi kita, ya, in kuntum ta'lamun, karena tidak mengetahui, bukan nggak mengetahui juga kalau menurut saya, karena kita nggak mau tahu. Udah. Lalu apa yang ketiga? Kok kalau sholat tarawih imamnya cepat kali? Kadang kita baca tahiyat akhir belum sampai fil alamina innaka hamidum majid, wah itu udah salam aja. Apa baca tahiyat enggak dia? Sah enggak itu? Di dalam sholat, di dalam kitab fikih, wabil khusus di dalam kitab Fathul Mu'in, tahiyat itu, tahiyat yang menjadi rukun itu dari at-tahiyatul. Jadi nggak usah protes lah kita. Sah nggak? Kadang pun baca tahiyatul kita pun masih salah. Coba saya mau nanya sama ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak baca at-tahiyatul apa at-tahiyatul? At-tahiyatul salah, ulang kodo sholatnya. Yang betul itu pakai tasdid at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tapi kalau at-tahiyatul salah. Jadi gimana Ustaz? Kodo lah. Ustaz yang lalu kan udah tahu ilmunya, kodo. Loh, kalau enggak Ustaz, ya nanggung lah dosanya. Kenapa? Itu rukun. Rukun itu apa? Wajib, nggak boleh ditinggalkan. Maka yang menjadi rukun pada tahiyat akhir itu ketika at-tahiyatul mubarak. Terus sampai apa? Sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ aja rukunnya. Setelahnya apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin dan kami majid, itu hukumnya sunnah. Makanya kalau imam-imam tarawih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dibilang mak ngeri kali bah, lompat-lompat bacaannya. Bukan lompat-lompat, kita yang nggak ngerti. Ya udahlah, ngamalkan sunnah aja lah Ustaz sampai fil alamin dan kami majid. Betul, biar kupraktikkan ini. 9:30 nanti kita semua siap. Dan begitu ngeluh juga. Kenapa? Karena hari ini kita memang cari sholat yang khusyuk itu payah. Siapa yang khusyuk sholat sekarang coba? Kalau ada yang bilang saya bisa Ustaz, coba datang kemari. Takbir khusyuk, rakaat pertama khusyuk, rakaat keduanya udah nggak khusyuk, udah. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga khusyuk, rakaat keempat khusyuk. Tiba kena imam yang sujudnya lama, mak lama kali sejadahku botek kucing ini, udah hilang khusyuk. Udah, yang penting apa? Rukun dalam sholat jangan ada yang tinggal. Nyaman kita beribadah sama Allah, beres. Karena akhir zaman yang ngeri. Makanya ngaji, belajar fikih. Apa kata Gus Baha? Bang Yayan, ilmu yang paling barokah itu adalah ilmu fikih. Tapi hari ini umat akhir zaman ngaur. Katanya yang paling barokah itu ilmu tasawuf. Salah, ilmu tasawuf itu barokah, tapi yang lebih barokah adalah ilmu fikih. Dalam sebuah makalah dikatakan orang yang belajar tasawuf tanpa didasari belajar fikih zindik. Apa itu zindik? Kafir. Orang yang belajar fikih nggak mau mendalami tasawuf fasik. Mana nggak nih? Fasik atau zindik? Zindik. Jadi fikih ini sangat barokah. Kenapa? Fikih ini kebutuhan pokok kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah itu untuk beribadah. Maka semua ibadah kita mesti didasari oleh ilmu. Jadi begitu. Satu gini, udahlah, aku mau dalami tasawuf, yang penting sholatku ikhlas karena Allah. Bagaimana mau datang sholat ikhlas karena Allah, sedangkan rukun sholat pun dia tak tahu, kencing pun ceboknya masih berselema. Sama halnya gini, yang penting aku sodakoh ikhlas. Bagaimana cerita mau sodakoh ikhlas, sedangkan harta yang disodakohkan itu masih subhat, gak jelas, haram lagi. Jadi bagaimana? Cari dulu harta yang halal, yang sahih, baru Anda sedekahkan, itu berpaten.
Jadi bagaimana mau sampai ke Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad? Bagaimana mau sampai kepada tasawuf, mendalami tasawuf kalau Anda tidak melalui belajar matan fikih? Sama halnya bagaimana asyhadu alla ilaha illallah mau sah syahadatnya kalau tanpa diiringi dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan ana dan kita semua ya di sisa-sisa umur kita nih ya, apalagi ini tinggal ini malam ke 20, 10 hari lagi harus semangat gitu. Kita jadilah atlet yang memang jago dalam lomba lari. Atlet dalam jago lomba lari apa? Ketika start dia santai, tapi ketika mau finish dia keluarkan tenaganya agar bisa menang. Tapi kita hari ini dalam ibadah dalam bulan Ramadan nggak seperti atlet lomba lari. Ketika di awal penuh sampai saya sholat tarawih pertama nggak salah di situ ya, di sebelah Pak Sugeng, dah di dekat tiang itu sampai kejedut pantat saya sama tiang itu sampai segitu. Keluar start sudah mau di garis finish Ramadan habis tenaga. Padahal disinilah untuk menentukan kita menang ataukah kalah. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu mungkin dalam penyampaian saya ada kurang adab ya atau menyindir ya. Kalau misalnya nggak nyindir-nyindir nanti tegang kali, goyang kali kayak stang becaan itu. Jadi biar agak ada ketawa-ketawa sedikit. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.